Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini saya akan menerangkan komposisi dan visual elemen part 2 ya, kelanjutan dari video pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kan visual elemennya kita belajar mulai dari garis sampai tekstur. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yang jauh lebih menarik daripada ketiga elemen yang ada di part 1. Oke? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, untuk elemen visual yang keempat itu adalah pola. Ya. Sebuah imaji yang terbentuk oleh adanya pengulangan susunan elemen-elemen visual yang ada. Nah, ada beberapa keyword di sini, yaitu adalah pengulangan dan susunan. Kita lihat contoh di foto ini saja. Apa yang diulang sebenarnya? Ya, yang diulang di sini dan tersusun itu adalah balok-balok semen yang ada di parkiran ini. Maka sebenarnya secara tidak langsung ini sebenarnya membuat sebuah pola. Dan kalau kita belajar ke elemen visual yang kemarin, ini sebenarnya membentuk garis imajiner berupa garis lengkung seperti ini. Ya, semuanya membuat garis lengkung seperti ini. Nah, itu yang dinamakan pola. Ya. Untuk contoh lain, misalkan ketika kita berada di sebuah lokasi seperti ini, kalau berpikir pola itu setidaknya itu menurut pengalaman saya itu akan merapikan komposisi dari foto yang akan Anda buat. Ya. Oke, misalkan dari foto ini ada di Jogja saya ambil, ya. Apa yang membuat foto ini tidak rapi adalah ya mungkin susunan dari pot-pot yang besar ini kan sebenarnya ini ya. Nah, karena saya menginginkan momentum mereka foto grup V ini, ya saya snapshot saja. Nah, terbukti ada ini kepotong dan kurang rapi. Ya. Ketika saya berpikir pola, nah foto berikutnya itu yang justru muncul. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada pola dari pot besar ini membentuk sebuah, nah seperti itu. Ya, jadi lebih rapi. Pola itu membuat kita berpikir jauh lebih baik untuk mengkompos. Nah, tanpa kita berpikir pola yang ada di depan mata kita, maka mungkin hasilnya juga akan snapshot seperti ini ya. Jadi memang pola itu menuntut kita untuk berpikir bagaimana cara membuat komposisi yang lebih rapi, lebih natural. Nah, ada beberapa keyword sebenarnya di sini adalah yaitu repetisi atau pengulangan. Ini dua foto saya ambil di kampus putih UMM ini, ya. Jadi ada pengulangan. Apa yang diulangi di dalam foto ini? Nah, foto ini kan mengulangi garis-garis yang terbentuk dari susunan tangga yang menuju ke helipad. Nah, kebetulan ada si kucing ini, ya. Ya saya foto saja dari bawah menuju ke atas. Nah, repetisi inilah sebenarnya garis-garis ini itu kan membentuk sebuah pola. Begitu halnya dengan anak tangga ini ya yang menuju ke lantai 2 ITC ini ya, depannya kolam. Nah, ini juga membuat sebuah pola. Nah, keywordnya itu adalah repetisi. Ya, apapun yang diulangi itu nanti akan berpola. Loh, pola itu bisa teratur atau harus teratur atau boleh tidak teratur? Ya, boleh saja tidak teratur. Ya, bisa saja tidak teratur. Tapi pola itu menuntut kita untuk berpikir hal-hal yang sebenarnya teratur dan enak dilihat. Nah, seperti contoh foto ini. Nah, ketika saya memotret di sini, itu memang saya tidak melihat adanya pola yang baik, maka snapshot foto ini hanya menggambarkan bagaimana suasana orang-orang naik dari stasiun bawah tanah. Ya. Ada refleksinya, ada upaya kreatifnya misalkan seperti itu. Namun saya tidak melihat pola di sini, pola yang mudah dicerna. Nah, beda halnya dengan foto yang di sebelah kanan. Ada anak kecil naik dari bawah stasiun ke atas. Ya. Saya ngambil foto ini itu dari angle atasnya sini sebenarnya. Ya. Jadi hanya dengan mengubah sudut pandang sebenarnya ya, itu akan tercipta sebuah pola dari apapun yang ada di hadapan kita sebenarnya. Nah, itu perlu proses kesadaran dan proses latihan sebenarnya.
Itu saya pakai konsep ini benar-benar saya pakai ketika liputan misalkan. Nah, di foto sebelah kiri itu kan tidak ada pola. Ini kan snapshot yang pakai lensa tele dan tidak bermakna apapun. Ya, foto biasa, foto layaknya orang turis gitu ya. Ya, ini ceritanya adalah saya liputan lomba balap perahu untuk memperingati hari kemerdekaannya Australia. Padahal ya Independence Day-nya Australia ya, 26 Januari. Nah, tidak ada pola. Nah, saya mencari pola bagaimana event ini bisa menarik. Nah, saya ketemu. Nah, ada satu booth di sini yang, oh iya, kalau perahunya itu ngebut, maka dia akan membentuk sebuah busa putih di belakangnya. Nah, otomatis saya mencari garis finish. Nah, saya berada di garis finish ini, otomatis ketika perahunya itu saling ngebut dan ngetepeng gitu ya istilahnya ya. Nah, itu akan terjadi pola air seperti ini, pengulangan. Nah, itu yang saya cari. Ya. Nah, itu terbukti bahwasanya berpikir memikirkan sebuah repetisi itu juga effortnya akan menghasilkan foto yang jauh lebih menarik daripada foto yang sebelah kiri ya. Seperti itu. Kalau pola itu jelas sebenarnya di fotografi arsitektur itu sering sekali ditunjukkan untuk digunakan untuk menunjukkan karakter bangunan. Ya, seperti Hotel Shangri-La ini yang seperti ini kan berpola sebenarnya, ya. Jendelanya, bentuk bangunannya semuanya berpola. Garis bidang semuanya menunjukkan pola. Jadi kekuatan dari pola itu sebenarnya memang di repetisi. Karena apa? Tensi visualnya itu akan jauh lebih menarik ketika kita mengetahui pola-pola dari karakter bangunan misalkan. Kalau ini core-nya adalah fotografi arsitek. Nah, kalaupun di fotografi jenis apapun sebenarnya pola itu tidak langsung nongol ya. Kalau di arsitek itu pola itu mungkin akan banyak nongolnya tergantung angling kita saja. Bagaimana karakter bangunan itu lebih kuat. Tapi kalau di keseharian itu mungkin pola itu justru harus kita temukan ya. Karena tidak semua situasi itu berpola gitu loh. Tapi kita menemukan pola dalam keadaan yang tidak berpola. Nah, itu memerlukan sebuah yang namanya momentum. Kalau bahasanya Henry Carter Bresson itu kan decisive moment. Nah, seperti ini. Nah, saya menyeberang jalan. Nah, kebetulan pas mereka intensi saya sebenarnya memotret tentang ini, tentang apa? Tentang handphone sebenarnya, perilaku berhandphone di kota metropolis di Sydney. Nah, tapi ketika saya lihat, loh kok bareng dengan yang jaket kuning, dan saya lihat lagi kanan kirinya, loh kok hampir sama. Nah, saya jalan dan saya foto sambil jalan, dapatlah pola yang seperti ini, ya lurus ya sejalan, kayak gitu. Ini motonya pakai kamera pocket pinjaman, seperti itu ya. Jadi memang menemukan pola itu juga gampang-gampang susah. Ya, ketika memotret seperti ini di keramaian misalkan ya, ketika liputan ya, pola itu juga membantu saya untuk berpikir memisahkan figur-figur yang ada sebenarnya. Jadi siapa yang berada di pola tertentu, maka ataupun bentuk tertentu atau bidang tertentu, maka mereka akan membawa cerita yang berbeda. Nah, ini ada empat hal yang berbeda. Ada yang berfoto di jendela, ada yang berfoto di unda-undaan ya. Nah, ini kan berpola, ada repetisi, ada juga yang menunggu untuk naik. Ya, ini kan ada polanya juga dan juga ada yang berada di tengah. Nah, ini kan 4 hal yang berbeda sama sekali. Ya, ada tekstur, ada pola, ada bentuk. Nah, berarti elemen visual kepake semua, banyak kepakainya. Oke, itu tentang pola ya. Nah, yang berikutnya itu adalah tentang kontras. Kontras ya, namanya kontras ya. Itu adalah elemen visual yang menimbulkan efek perbandingan karena sesuatu hal yang berbeda. Lah, hal yang berbeda itu apa? Bisa intensitas cahaya, bisa perbedaan warna, bisa bentuk, bisa ukuran, bisa arah datangnya subjek ataupun apapun itu. Pokoknya hal yang berlawanan itu dinamakan elemen visual kontras. Nah, seperti foto ini. Apa yang kontras dari foto ini sebenarnya?
banyak yang menjawab yang kontras itu antara mendung dan cerah, boleh. Antara langit dan rumput, boleh. Antara kastil yang gelap dan kastil yang terang, boleh. Antara apa lagi ya kira-kira ya? Nah, bangku yang kecil dan kastil yang segini, boleh. Nah, fungsinya apa saya menampilkan ada bangku di sini? Nah, itu fungsinya adalah mengkontraskan bentuk kastil ini dengan bangku. Nah, kalau bangku ini segini, kalau manusia duduk ataupun berdiri itu kan segini. Berarti benteng ini tidak terlalu besar. Nah, itulah fungsi kontras yang saya gunakan untuk menunjukkan skala. Ya, kalau secara teknis ya, kontras itu bisa lahir dari intensitas cahaya. Nah, seperti ini. Figur di sini itu saya mengambil adalah bayangan dari orang-orang yang berada di pelabuhan Circular Quay. Nah, maka siluet seperti ini akan menjadi daya tarik tersendiri. Ataupun perbedaan dalam hal wujud ya. Wujud itu dalam artian ya wujudnya beda. Misalkan langit ya dengan tanah itu kan berbeda. Ini manusia dengan patung, itu kan wujudnya berbeda. Nah, itu akan memberi konteks yang jauh lebih luas, pemahaman yang jauh lebih luas untuk memahami sebuah imaji fotografi. Nah, kalau perbedaan warna itu jelas sekali mencolok akan memberi konteks yang lebih luas ataupun memberi variasi dalam hal visualisasi warna. Warna merah dan warna hijau memiliki makna yang berbeda. Ini merah itu adalah berhenti. Siapa yang berhenti di sini? Ya, kendaraan. Tanpa saya harus menampilkan kendaraan, saya sudah menyampaikan pesan lewat warna. Nah, siapa yang berjalan di sini? Ya, penyeberang. Ya, manusia-manusia yang menyeberang, orang-orang yang nyebrang. Lampunya hijau. Apakah saya perlu menunjukkan orang nyebrang? Oh, tidak. Ya, karena saya hanya menyimpulkan. Nah, itu juga sebuah permainan makna dari warna sendiri. Nah, warna biru artinya apa? Warna biru artinya dingin. Nah, memang di bawah Harbor Bridge ini kondisinya waktu itu kabut dan dingin sekali, ya. Maka konteks warna itu bisa memberikan elemen visual warna itu bisa memberikan konteks yang lebih luas kalau warnanya berbeda. Bagaimana kalau dipadukan? Ya, kebetulan saja saya punya beberapa foto yang memang perpaduan dari banyak kontras di sini. Di sini yang kontras apa? Intensitas cahaya. Ada yang gelap, ada yang terang. Kontras warna juga. Ada yang hitam dan ada yang putih. Kontras warna, ya ini orangnya pakai warna abu-abu. Posternya ini pakai warna Spider-Man. Ya. Apalagi yang kontras, pandangannya, orang ini pandangannya menuju ke sana, arahnya Spider-Man ini mengarah ke sana. Dan patung ini mengarah ke Spider-Man. Nah, itu juga yang membuat foto jauh lebih menarik. Nah, kalau kita bahas dengan elemen visual minggu kemarin, ini kan menggunakan elemen visual garis. Ya, banyak sekali permainan garis di sini dan juga banyak sekali permainan bidang. Bidang di atas area gelap, bidang di bawahnya area terang, bidang sebelahnya itu area poster. Ya, jadi figur berada di bidang pertigaan antara bidang yang tiga tadi. Ya. Itu yang membuat sebuah foto jauh lebih dinamis, ya, menggunakan berbagai elemen visual. Nah, kalau di foto ini misalkan, apa saja yang kontras? Ya, secara jumlah kontras enggak? Orangnya dua yang sini, yang di sini satu. Tapi hampir sama tuh, orangnya ini punya bayangan, sama-sama dua. Arahnya, beliau ke kiri dan mereka berdua ke kanan. Misalkan gelap terangnya, kontras cahaya ada yang daerah terang, ada yang daerah gelap. Kakinya nggak begitu kelihatan, ya kan? Kalau garisnya, ada yang garis lengkung, ada yang garis lurus. Kalau bidang, ada yang bidangnya seperti setengah lingkaran, ada yang oval seperti ini, ada yang persegi, ya. Nah, ini kan perpaduan dari berbagai elemen yang dikontraskan dalam satu foto. Nah, itu menimbulkan tensi visual yang berbeda. Nah, maka kita perlu mencari hal-hal yang kontras ketika kita tidak bisa menemukan visualisasi yang lebih baik, ya. Seperti itu. Nah, lanjut
dari kontras itu ada yang namanya balance. Kalau balance mungkin teman-teman sudah familiar ya, keseimbangan balance itu. Jadi untuk mempermudah proses identifikasi, maka elemen-elemen visual itu perlu diatur keseimbangannya. Nah, yang ngatur siapa? Ya, ada angka 3 ya di sini ya. Yang ngatur ya aturan sepertiga, rule of third. Ya, aturan ini dibuat untuk memudahkan fotografer dalam hal menempatkan sang figur ya. Bisa di kolom A, B, C ya, A1 sampai 3, B1 sampai 3, C1 sampai 3 boleh, ataupun di persimpangan garis Y atau X boleh, bebas. Bebas di sini. Namanya juga rule of third. Jadi ada keseimbangan saja yang diatur di dalam sebuah frame ya. Kan frame itu kan layaknya kanvas. Nah, kalau kanvas itu dibiarkan satu, nah itu pembagiannya akan membingungkan. Nah, kalau pembagiannya dibagi 9 seperti ini, itu jauh lebih efektif untuk menempatkan keseimbangan dalam satu frame. Ya, saya contohkan ya seperti ini. Ya. Jadi kalau di teman-teman di komunitas, misalkan saya sering sekali dengar dead center. Ya ada istilah seperti itu, dead center. Mati di tengah, subjek ada di tengah. Point of interest ada di tengah. Loh, enggak apa-apa kalau menurut saya, karena apa? Penempatan di tengah itu komposisi yang Anda hasilkan itu sifatnya itu statis. 2 itu kuat, dan ketiga itu tegas, dan keempat itu to the point. Kenapa to the point? Kalau Anda lihat sebuah karya, minimal Anda melihatnya pasti fokusnya di tengah. Nature-nya memang seperti itu, mata manusia. Ya. Tapi tidak ada salahnya untuk menempatkan di selain kotak B2. Ya. Jadi, kalaupun Anda menempatkan di kotak B2, ya alasannya pastilah foto Anda itu statis, kuat, tegas, dan to the point. Ya, seperti itu. Nah, kalau menempatkan figur selain di B2, ya fotonya jadi lebih dinamis. Nah, kayak ini. Ini kan orangnya sama nih. Ini saya liputan tentang perilaku handphone ya, euforia smartphone di kota Sydney. Ya. Nah, seperti ini misalkan. Tidak ada figur di tengah, tapi saya mengejar beliau. Beliau masih pegang handphone dan ada sesosok cewek yang keluar dari apartemennya. Nah, otomatis saya menempatkan semuanya di A, A2 dan A3 ya kan. Nah, itu foto akan jadi lebih dinamis, tidak statis melihat di tengah, seperti itu. Jadi kalau ada figurnya banyak, sebenarnya aturan sepertiga ini, rule of third ini justru membantu kita menempatkan figur di berbagai zona sebenarnya. Maka itu juga akan membagi cerita. Paling gampang itu adalah membaginya secara vertikal. Ini ya, yang A, B, dan C. Yang kiri, yang tengah, yang kanan. Seperti itu. Itu paling pembagian yang paling mudah. Nah, mungkin ini masih ada yang lewat garis, ya tidak masalah. Tidak ada yang melarang figur berada di garis, ini tidak ada yang melarang. Ya. Kalau saya dekatkan lagi, saya memotret anak saya seperti ini. Ya. Nah, ada 3 figur kan di sini. Oke, kalau ini foto ini mengandung banyak unsur tekstur dari batu ya, dari ininya, dindingnya. Ada unsur garis, garis aktual ini ya. Ada unsur apa lagi? Ada unsur bidang, yaitu apa? Segitiga, tapi imajiner. Nah, coba ini kepala 3 ini ya, yang berambut hitam, itu dihubungkan. Itu mereka akan membentuk sebuah segitiga. Nah, itu sebenarnya dibantu dengan rule of third untuk membuat foto-foto seperti ini ya. Jadi dokumentasi pribadi pun saya masih menggunakan elemen visual untuk menguatkan foto saya. Nah, elemen visual saya menggunakan rule of third untuk menguatkan foto saya. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya rule of third itu membantu Anda untuk mengisi zona-zona tertentu dengan elemen yang ada. Untuk apa? Supaya seimbang. Nah, misal foto ini tanpa ada manusia, ini fotonya foto landscape. Karena koridor saya adalah jurnalistik ya, maka saya menunggu
sesosok manusia yang lewat di sini, ya. Maka formasi saya ya tetap ini ada di A3, tiang 2 ini ada A3. Nah, saya berharap ada yang mengisi di B3 ataupun C3 di sini. Nah, ternyata nongol orang ini. Nah, akhirnya foto saya itu menjadi jauh lebih seimbang. Seperti itu, ya. Tapi sebenarnya menurut ada juga yang mengucapkan bahwasanya ataupun berpendapat itu kan aturan kan untuk dilanggar. Loh, ya monggo silakan saja dilanggar. Kalau dilanggar itu mau ditempatkan di mana coba? Figurnya itu ada A, B, zonanya itu A, B, C, 1, 2, 3, X1, X2, Y1, Y2. Oke, ditempatkan di mana? Di mana? Kalau mau dilanggar, senyempil apapun misalkan A1 di pojok sini. Ya tetap sama aja. Namanya juga masuk zona A1. Ya kan? Semepet apapun di C3 di bawahnya nyelewempet sini, kuacil sini. Loh ya gak masalah. Tetap masuk di aturan rule of third. Lah ini mau dilanggar yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kalau yang menyatakan, wah saya break the rules, rule of third, ya silakan monggo saja. Tapi ya kenyataannya juga tidak seperti itu. Mungkin yang melanggar itu adalah, oh saya membaginya menjadi 2, bukan third, tapi menjadi 2/4 misalkan. Iya enggak apa-apa. Tapi kan itu tetap zona juga kan. Tengah kanan, tengah kiri, tengah bawah, dan gitu kan. Nah, sebenarnya nggak ada yang dilanggar. Nah, semepet apapun ini yang seperti saya ceritakan tadi, semepet apapun saya menempatkan burung-burung sigul sini di bawah, ya tetap aja mereka berada di zona yang A, B, zona 3 ya. A3, B3, C3. Ya tetap aja. Oke, jadi menurut saya peraturan ini tidak untuk dilanggar, tapi ya untuk diilhami dan diresapi aja gitu loh. Dibiasakan saja. Kalau ini nanti soalnya berfungsi sangat ngefek ketika Anda bergerak dari still image ke moving image. Aturan ini sangat penting. Anda tidak bisa melupakan rule of third ketika Anda bergerak ke arah gambar gerak ya atau video. Tidak bisa lepas dari rule of third. Nah, oke, ada yang terakhir yang namanya spasial. Nah, ini elemen visual yang menurut saya cukup penting ya digunakan. Jadi space itu adalah ruang spasial yang ada pada sebuah frame. Ya. Ruang spasial itu bisa diisi oleh elemen-elemen visual atau subjek ya atau objek ya, terserah. Ataupun dibiarkan kosong. Seperti itu. Nah, kalau ini kan foto awan, saya flip saja foto awannya. Ruangnya kosong kan? Nah, ruang kosong itu biasanya disebut sebagai negative space. Nah, lawannya adalah positive space, ya. Ruang spasial yang terisi oleh elemen visual ataupun subjek itu dinamakan ruang positif. Ruangnya di mana? Ya selain figur ini. Ini kebetulan saya sendiri lagi mengerjakan project self portrait saya, ya. Uncanny judulnya. Uncanny itu orang umum istilahnya, no public gitu ya. Nah, saya istilahnya ini membawa vacuum cleaner untuk membersihkan debu di hutan pinus. Nah, ruang positifnya apa? Ya, semuanya ini, pohon-pohon ini kan terisi semuanya. Nah, yang bagian bawah itu kan terisi oleh ranting apa daunnya ini, atau daunnya yang kering, ada vakum dan kabel, ada perbedaan intensitas cahaya. Nah, semuanya kan terisi. Nah, itu sebenarnya ruang positif di antara sang figur. Nah, fungsinya apa? Ya menguatkan si figur ini. Entah itu dalam konteks waktu ataupun dalam konteks tempat ataupun dalam konteks pesan yang lain. Itu menguatkan figur. Ya, jadi sama-sama ground sama figur saling sama-sama menguatkan. Nah, bagaimana kalau positif lah? Negatif. Nah, negatif yang ini, yang kecil ini. Nah, kita lihat foto berikutnya. Nah, ini ada ruang negatif ini. Ya. Nah, spasial yang cenderung kosong itu disebut negative space. Lebih populer negative space daripada positive space. Jarang dibicarakan kalau positive space ini. Ya. Tapi yang sering digunakan secara terminologi di fotografi adalah negative space. Juga di videografi itu juga negative space.
Nah, negative space ini itu memang tidak terisi oleh elemen apapun. Ya, bisa langit, bisa air, bisa rumput, bisa apapun yang kosong, ya, itu dinamakan negative space. Apa hubungannya dengan sang figur? Ya, menjelaskan konteks lokasi saja sebenarnya, ya. Kalau dalam konteks foto ini loh ya. Tapi dalam kerja editorial, ya, ya kalau Anda kerja editorial ataupun untuk ke klien, ya, negative space itu fungsinya adalah menjadi foto pembuka. Nah, seperti foto ini, surfing ini. Nah, ini kan kalau dikasih teks di sebelah sini, ya, ini pernah menjadi foto pembuka di CITC Sydney. Home judulnya ini. Nah, itu menarik sebenarnya. Ya, itu kalau kerja editorial. Ya, saya contoh nyata yang pernah saya kerjakan dan saya foto dengan sangat sadar pentingnya negative space adalah seperti ini. Ya, jadi ruang kosong yang ada di dalam foto itu bisa digunakan untuk judul dan lead ataupun sama dengan grafis. Terserah mau editornya mau ngapain terserah, bisa mereka memiliki keleluasaan untuk mengedit area negatif tadi, ya. Nah, bayangkan kalau misalkan awan ini penuh dengan burung-burung, misalkan burung-burung seagulls atau apapun, saya tidak ataupun saya cropnya ketat gitu ya di orang surfing ini, tidak mungkin menjadi foto pembuka 2 halaman di majalah travel fotografi, ya. Nah, itu pentingnya bahwasanya ketika Anda kerja untuk siapapun kelak, itu penting sekali untuk menghadirkan foto-foto dengan negative space yang cukup luas. Ya. Itu pengalaman saya mengatakan seperti itu. Dulu saya tidak mengetahui hal ini. Saya jarang sekali karena saya pikir, buat apa foto dengan keindahan langit dan itu kan sudah banyak, landscaper kan sudah banyak yang mengambil. Lah, itu ternyata salah. Pola pikir seperti itu salah. Jadi memang harus memiliki foto-foto dengan negatif space karena apa? Foto itulah yang justru laku sebagai foto pembuka. Ya, seperti itu. Ya, Anda kerja wedding apapun, Anda pasti butuh negatif space untuk menaruh nama mempelai misalkan, atau di foto pembuka di awal atau sebagai cover seperti itu ya. Jadi memang negative space itu diperlukan untuk hubungannya sama teks, sama desain. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah elemen visual yang cukup komplit yang bisa Anda gunakan untuk memotret apapun, project apapun, genre apapun. Ya, elemen visual itu semuanya dipakai. Dan ini adalah pengetahuan dasar. Ya. Mengapa pengetahuan dasar? Ya karena ya sesuai pengalaman saya mengajarkan materi ini di anak SMP Laswardi, mereka dari tidak bisa apa-apa menjadi minimal bisa memotret dengan baik. Nah, itu belajarnya dari apa? Ya hanya dari art of seeing sama elemen visual ini. Sama seperti yang teman-teman dapatkan ya. Jadi tidak perlu dihafalkan sebenarnya elemen visual ini, cukup dimengerti saja dan dinalar dengan logika, oh masuk enggak ini. Nah, ketika Anda ngomong, oh iya nalar untuk memotret sesuai dengan elemen visual, maka itu otomatis jalan kok. Otomatis Anda akan melihat garis, otomatis Anda akan melihat bentuk, membagi kanvas frame menjadi bentuk-bentuk tertentu. Lalu Anda akan melihat tekstur, ya. Yang keempat tadi, maka Anda akan melihat pola, ya. Setelah Anda melihat pola, Anda perlu untuk menyeimbangkan pola itu. Lalu Anda perlu memberi ruang kosong. Nah, seperti itu. Nah, semuanya akan berhubungan, ya. Semuanya akan berhubungan. Oke. Maka untuk TR3 itu ada kaitannya dengan materi hari ini dan materi yang minggu lalu, ya. Elemen visual part 1 dan part 2 semuanya dipakai ya. Oke. Ini TR-nya, temanya adalah pagi. Oke. Temanya adalah pagi. Briefnya, tolong perhatikan briefnya. Anda motret apapun bebas pokoknya. Anda mahasiswa komunikasi pasti kreatif ya. Motretnya temanya pagi,
wajib menggunakan elemen visual garis. Bisa garis aktual ataupun garis imajiner. Monggo kerso. Terserah. Perkara Anda memasukkan elemen visual yang lain untuk hasil yang lebih kreatif, saya lebih appreciate. Oke. Untuk fotonya tetap harus baru. Tidak diperkenankan editing dan boleh menggunakan kamera apapun, pinjaman boleh, terserah. Teknis pengumpulan sama di Google Drive TR3 ya, bukan TR2 atau TR1. Oke. Nama itu tolong B strip 3 nim terakhir, strip nama, strip TR3. Jangan ada spasinya. Oke. Jadi nama file yang tidak sesuai tolong diberitahukan ya. Ketua kelas tolong memberitahukan kepada yang belum tertib itu ya. Oke, kalau kemarin itu deadline-nya H-2, sekarang deadline-nya H-3 kelas. Oke. Jadi tolong pikirkan tugas ini dengan baik, oke? Oke, sekian dari saya. Selamat mengerjakan TR3 dan selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.